jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan kami Tuhan anak-anakmu di hadapan hadiratmu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat yang sudah hadir pada hari ini, maupun jemaat kami yang menonton live streaming. Kami percaya Tuhan kami memiliki kesatuan hati untuk ingin terus belajar dan terus mengejar pengetahuan akan kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yes, betul. Puji Tuhan, terima kasih. Kali ini saya berkesempatan kembali untuk membagikan sedikit firman Tuhan kita semua. Sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena kita pun lagi gencar-gencarnya untuk terus mengejar apa yang namanya pengetahuan akan kebenaran. Bahkan di dunia sekarang ini pun semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, terdepan, begitu ya. Kalau sekarang yang lagi hangat-hangatnya ada Olimpiade di Paris, ya, betul ya. Karena semua tim Indonesia dari beberapa negara begitu ya berkompetisi di Eropa, tidak hanya di Asia, di Eropa ya, untuk mengejar itu apa yang namanya menjadi nomor satu di beberapa cabang-cabang atletik olahraga gitu ya. Nah itu yang sekarang lagi hangat. Tentunya bangsa Indonesia mengirimkan beberapa perwakilannya itu bukan tanpa alasan begitu ya. Mereka dikirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memang mengerti di bagian itu, di cabang mereka berlomba begitu ya. Dengan tujuan, pastinya dengan tujuan, tidak semata-mata hanya ya udah ada Olimpiade kita kirim aja begitu, hanya ikut berpartisipasi, tidak. Tentunya mereka memiliki tujuan. Di balik tujuan pasti mereka punya harapan, betul ya? Betul. Semua orang di dunia ini apapun bentuknya pasti punya harapan. Kita semua di sini pasti punya harapan. Baik itu anak kecil, baik itu remaja ya menuju dewasa, orang dewasa bahkan orang tua, kakek nenek, itu semua kita punya harapan. Harapan itu banyak, ya banyak. Hal-hal yang mengenai harapan itu banyak. Bapak Ibu, harapan atau pengharapan ya itu adalah sesuatu yang diinginkan, betul ya? Sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan akan terjadi untuk membawa kebaikan di masa yang akan datang. Itu adalah harapan, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau tadi Olimpiade, kita berharap, bangsa Indonesia ini berharap kita banyak mendapatkan medali emas, begitu ya. Bahkan kalau untuk ajang bergengsi di Olimpiade itu perunggu ya, perunggu itu aja sudah luar biasa. Tapi harapan mereka bisa memberikan prestasi, mendapatkan medali emas di sana. Itu untuk cabang-cabang olahraga atau yang berhubungan dengan Olimpiade. Kita juga sama, ya, yang memiliki anak, saya mengharapkan supaya anak saya tumbuh besar berkembang dengan baik, gitu ya, ke arah yang benar, yang lebih baik. Begitu juga orang tua, mungkin yang punya penyakit, begitu ya, ingin sembuh, begitu. Kita juga sebagai manusia biasa, kita tidak terlepas dari apa yang namanya penyakit. Harapan kita supaya kita bisa jauh lebih sehat, jauh lebih bugar, supaya umur kita panjang di bumi, begitu. Atau supaya ekonominya stabil, atau ekonominya menjadi jauh lebih baik. Itu semua harapan Bapak Ibu ya. Dan kita menginginkan harapan yang baik, yang dicita-citakan, supaya harapan kita itu tercapai. Nah, karena itulah semua orang yang masih hidup pasti memiliki harapan. Di sini ada Bapak Ibu yang tidak memiliki harapan? Tidak ada ya? Tidak ada. Ada yang semua sudah tercapai Bapak Ibu? Belum. Kencang ya? Belum. Masih banyak harapan yang masih ingin dicapai? Amin. Masih. Betul ya? Kalau begitu, pasti tentunya kita menginginkan sesuatu yang baik ke depannya, karena harapan kita masih banyak, masih panjang. Tuhan, saya inginkan masih beberapa ada harapan yang ingin saya sampaikan atau saya ingin gapai.
Nah, itu tentunya kita banyak juga berdoa sama Tuhan ya. Karena itulah semua orang yang masih hidup pasti memiliki harapan. Terlepas dari pengharapannya masuk akal atau tidak masuk akal. Oh, jadi ada harapan yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Kalau ada harapan yang masuk akal, berarti ada juga yang harapannya tidak masuk akal. Begitu ya? Berarti tidak semua pengharapan manusia itu selalu benar. Betul? Ada di sini pengharapan yang salah? Menurut Bapak Ibu, adakah pengharapan manusia yang salah? Apakah ada? Ada. Ada. Kalau ada pengharapan yang benar, ada juga ada pengharapan yang salah. Kita akan lihat nanti pengharapan seperti apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, semua pengharapan manusia tidak selalu benar. Banyak juga yang keliru memahami sebuah pengharapan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk memahami pengharapan orang benar. Khususnya kita manusia-manusia baru. Ya. Pengharapan kita yang benar bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita buka Kolose pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 13. Di 2 minggu terakhir pelayan firman di depan sini banyak sekali kita sedang banyak membahas yang namanya ucapan syukur. Betul ya? Betul ya? Ya, baik itu Pak Pardusi, Pak Charles, kemudian minggu lalu ada Pak Tommy, itu semua berhubungan dengan ucapan syukur. Ya, kalau Pak Tommy minggu lalu membahas mengucap syukur dulu atau bersuka cita dulu? Bapak Ibu jawab yang mana? Ucapan syukur ya. Ucapan syukur dulu baru bersuka cita, gitu ya. Karena banyak sekali orang yang masa tunggu harus bersuka cita dulu baru bersyukur. Kita tetap bersyukur dalam segala apapun. Itu Pak Tommy minggu lalu sampaikan kepada kita. Nah, di sini Bapak Ibu tidak jauh beda dengan apa yang akan kita bahas ya mengenai mengucap syukur. Nah, ini penting. Ini sangat penting bagi kita. Mari kita buka ke 1 Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan 13. Di situ ada perikop judulnya ucapan syukur dan doa. Oke, kita akan baca ini bersama-sama karena ini tidak terlalu panjang. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali berdoa untuk kamu. 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 8. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Roh. 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14 terakhir, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan segala dosa. Ya, baik Bapak Ibu, satu perikop ini mengenai ucapan syukur dan doa. Kita akan lihat satu persatu ya Bapak Ibu, mengenai firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud? Apa sih yang diinginkan? Pengharapan seperti apa sih yang diinginkan oleh Tuhan, yang Paulus ingin kita juga ketahui ya dalam hal ini. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Kami, apa disitu kan? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Di situ dia dikatakan
kami jarang-jarang. Apakah di situ dikatakan kami tergantung kondisi? Kami kadang-kadang. Tidak ya? Di situ jelas dikatakan kami. Apa arti kata selalu, Bapak Ibu? Setiap saat. Apa definisi setiap saat itu apa? Kenapa Ibu ketawa? Apa Ibu? Seperti apa kata selalu ini? Selalu ini apa bentuknya? Terus, betul. Terus, ya. Selalu itu bukan tidak ada jeda dalam kondisi apapun, ya, dikatakan selalu. Jadi bukan jarang, bukan kadang-kadang, tergantung kondisi baru mengucap syukur, bukan. So kalau di situ dibilang kami selalu, berarti tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya, di situ dikatakan jelas kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, di situ dikatakan kenapa sih harus mengucap syukur? Karena di situ diawali dari Paulus, ya, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Apa yang dia bilang? Kami selalu mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur? Karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adanya sikap hati mengucap syukur adalah bagian terpenting dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, mengucap syukur, hati yang mengucap syukur adalah bagian yang terpenting dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita telah mengerti Bapak Ibu dan menerima pencurahan darahnya yang mahal dan kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun lalu yang telah menebus kita dari segala dosa, sehingga membawa jaminan keselamatan kekal bagi kita orang yang percaya. Garis bawahi kata percaya, ya, bagi setiap orang yang percaya, ya Bapak Ibu. Nah, ini penting kita ketahui. Jadi melebihi dari segala apapun yang kita harapkan, ya Bapak Ibu, Paulus menginginkan kita selalu mengucap syukur. Dari melebihi segalanya, apapun yang kita harapkan, pertama-tama, ya, kita sebagai orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus harus mempunyai, harus memiliki, harus mengoptimalkan hati yang siap mengucap syukur. Kira-kira Bapak Ibu mengucap syukur itu gampang atau bukan? Atau tidak? Menurut Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Bapak Ibu, tadi di situ dikatakan kita juga bisa lihat di dalam firman Tuhan atas pencurahan darah kematian Yesus Kristus bagi kita yang percaya, kita menerangkan dengan Roh Kudus dan kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Karena kita sudah mendapatkan itu, tentunya ucapan syukur itu adalah sesuatu yang keharusan. Dan sebagai tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah di situ dikatakan ketika Paulus mengatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Lanjutannya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Berarti, ya, Paulus ini berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, ya, di Kolose, begitu ya, di Kolose yang menjadi jemaat kudusnya Tuhan, gitu. Di situ dikatakan Paulus bersedia untuk mendoakan saudara-saudara seiman yang ada di jemaat Kolose, gitu ya. Nah, tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga bersedia mendoakan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seiman kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jauh lebih dekat, tidak hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai anggota tubuh Kristus, gitu ya. Kalau kita lihat di ayat kedua, Bapak Ibu, dikatakan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang
percaya di dalam Kristus di Kolose. Ya, Tuhan Paulus mengatakan hal itu jelas sekali. Karena hati dan pikiran yang selalu bersyukur dan rindu mendoakan saudara-saudara iman itu adalah bukti kasih Kristus telah menggerakkan pengharapan kita ke arah yang benar. Selanjutnya di ayat keempat, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Dikatakan adalah karena kami telah, bukan belum ya. Karena kami telah, berarti sudah ada sesuatu berita yang masuk. Telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kalau misalnya dibilang karena kami telah mendengar, berarti ada yang menyampaikan, betul? Ya. Begitu. Berarti ada berita secara tidak langsung, ya, bisa disampaikan. Ada orang yang menyampaikan kepada Rasul Paulus. Di situ dikatakan. Loh, maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sebagai catatan bahwa pada sampai surat Kolose ini ya, surat kasih karunia, surat Kolose yang dikirimkan, yang dibuat, yang ditulis oleh Rasul Paulus, ini dikirimkan dari penjara di Roma. Ya, Rasul Paulus belum pernah, garis bawahi, belum pernah bertemu tatap muka dengan jemaat kudus di Kolose. Coba Bapak Ibu bayangkan, belum pernah ketemu sama sekali jemaat Tuhan, tapi sudah memiliki kerinduan, sudah dekat, begitu. Ya, lalu siapa yang melayani? Kalau di situ dikatakan di ayatnya yang ketujuh, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras atau Epafroditus, ya, yang juga disebut Epafras. Siapa ini? Si Epafras ini siapa ini? Kawan pelayan Tuhan yang setia. Ya, itu adalah rekan kerjanya Paulus. Berita sukacita, berita pembenaran, ya, kebenaran, berita kebenaran tentang kasih karunia mereka sudah dapatkan dari Epafras, itu rekan sekerjanya Paulus. Setelah itu akhirnya terbentuklah banyaklah orang-orang percaya, banyaklah menjadi orang-orang kudus Tuhan di jemaat Kolose, bahwa Epafroditus ini pernah menyampaikan kepada Paulus bahwa dirinya telah mengajarkan dan menjelaskan Injil kasih karunia Allah, yaitu tentang kesetiaan Kristus, the faith of Christ. Ya, kematian, tidak saja kematian, tetapi juga kebangkitan sebagai sebuah pengetahuan yang akan, ya, pengetahuan akan kebenaran yang berkuasa menyelamatkan mereka ke dalam hidup yang kekal, dan bagaimana mereka bersikap sebagai jemaat tubuh Kristus harus hidup sepadan dengan pengharapan yang mulia. Apa itu yang mulia? Selalu hidup mempraktikkan kasih Kristus terhadap sesama orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, karena itulah Bapak Ibu, tidak heran jika Rasul Paulus sangat bersuka cita. Amin ya, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang tidak bersuka cita mendengarkan kabar yang baik. Paulus sangat bersuka cita. Paulus luar biasa bersuka cita. Bersyukur, tidak hanya bersuka cita tetapi juga bersyukur bila ada terbentuk jemaat-jemaat seperti jemaat Kolose. Tentunya kita sebagai orang percaya juga pasti akan bersyukur kalau banyak jiwa-jiwa digunakan untuk Tuhan. Kenapa kita tidak bersyukur? Pasti sangat bersyukur. Akhirnya kita memiliki anggota keluarga baru di dalam Tuhan, gitu ya. Akhirnya makin banyaklah anggota-anggota jemaat tubuh gereja tubuh Kristus ini yang siap, yang tentunya akan dibekali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, dari situ Bapak Ibu, Rasul Paulus sangat bersuka cita. Beliau bersyukur bila ada terbentuk jemaat-jemaat yang baru, orang-orang kudusnya Tuhan yang dipercayakan, akhirnya yang menjadi percaya, yang telah sampai kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus, yaitu menerima kabar baik kabar baik kasih karunia yang mulia. Nah, itu sebagai dasar pengharapan kita tentunya yang benar bagi setiap manusia saat ini. Tidak hanya selamat,
Pengetahuan akan kebenaran harus. Tidak boleh kita hanya bersenang-senang mengetahui ya udah yang penting sudah selamat. Tidak. Pengetahuan akan kebenaran itulah cerminan dari kedewasaan orang-orang percaya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Paulus kita berharap orang-orang kudusnya Tuhan itu menjadi sama seperti itu. Memiliki kerinduan untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran. Paulus berharap agar mereka terus bertumbuh di dalam pengetahuan. Bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran Kristus, ya, supaya bisa berbuah. Kalau ibarat tanaman, tidak mungkin Bapak Ibu kalau kita menginginkan cabai begitu ya, contoh gitu. Biasanya itu yang paling mudah tumbuh. Itu hanya ditaruh di pot begitu, bijinya atau benihnya, kemudian disiram, gitu. Kira-kira bisa tumbuh nggak kalau tidak terkena sinar matahari, Bapak Ibu? Simpan aja gitu di pojokan, gitu, gelap udah. Tidak, tentu perawatannya juga harus banyak. Dalam tanda kutip, kita juga tahu bagaimana kita cara tumbuh sebuah tanaman itu kita tahu. Tidak dibiarkan begitu, disiram atau mungkin diberi pupuk bila perlu, dan akhirnya nanti akan tumbuh. Apakah langsung buah begitu tumbuh? Tunas, gitu ya, memanjang akarnya ke bawah, batang, daun, bunga kalau itu ada, atau langsung habis itu buah. Buahnya juga apa langsung bisa kita makan? Belum. Tentunya punya proses. Tapi buah itu, Bapak Ibu, buah itu yang akan supaya kita berbuah, kita harus berbuah, ya, dan lebih berkembang lagi, memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Amin. Amin. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di ayat yang kelima, oleh karena pengharapan, ini menarik Bapak Ibu. Oleh karena pengharapan yang di mana? Disediakan bagi kamu di dunia, betul? Di sorga. Dengar baik Bapak Ibu, Paulus tidak mengatakan pengharapan yang tersedia di bumi. Di mana di bumi itu? Di bawah. Paulus mengatakan yang disediakan bagi kamu di surga. Di mana surga itu? Di surga itu di atas. Jauh lebih tinggi. Menggantungkan pengharapan yang ada di bumi atau menggantungkan pengharapan yang ada di surga punya dua perbedaan besar banget. Jauh. Apakah kita mau menggantungkan pengharapan kita untuk segala berkat yang ada di bumi atau berkat yang ada di surga? Memang ada bagian kamu di bumi. Kita ingin menggantungkan harapan kita, memiliki pengharapan kita yang tersedia di surga. Karena itu Paulus mengatakan, karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, ya. Pengharapan ini bukan adalah pengharapan yang kosong. Paulus tidak semata-mata mengatakan hal ini ya udah untuk menyenangkan hati kamu saja, udah. Kamu nanti dapat sesuatu yang besar di surga. Apa begitu Paulus mengatakan itu? Dengan kosong, tidak ada maknanya, tidak mungkin. Pasti ada. Makanya jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, Paulus memberitakan supaya kamu menggantungkan pengharapanmu di surga. Jauh lebih tinggi dari apapun. Pengharapan ini bukanlah pengharapan yang kosong atau sifatnya ragu-ragu. Tidak. Atau mudah-mudahan. Tetapi ini adalah pengharapan dalam Kristus yang sangat nyata di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya kepada Kristus. Sebab ada bukti nyata yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa Ia sangat mengasihi kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Bahkan semua orang di dunia ini, tidak hanya kita, ya, Allah sangat mengasihi mereka. Terlebih kepada kita, orang-orang kudus ya Tuhan. Sebab Allah sungguh-sungguh menghendaki
supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada yang dibedakan Bapak Ibu dari kebinasaan kekal. Ini yang penting kita ketahui Bapak Ibu. Luar biasa pengharapan kita, pengharapan orang-orang percaya. Ya, Tuhan sudah sediakan banyak hal. Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa. Tapi masih banyak sekarang orang-orang di luar sana yang melihat rupa, kemudian berpegang teguh pada itu. Pengharapan ini jauh lebih besar. Pengharapan kasih karunia jauh lebih besar dari apapun yang bahkan manusia bisa pikirkan. Bapak bisa pikirkan. Itu semua sudah disediakan Bapak. Itu bukan hanya omong kosong belaka. Pengharapan kita bukan adalah pengharapan yang kosong. Amin? Bukan. Pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Tentang kebenaran Allah, inilah yang sedang kita perjuangkan. Kita pergumulkan, kita doakan, dan kita harus nyatakan melalui setiap pemberitaan Injil keselamatan yang terus-menerus kita sampaikan setiap hari kepada semua orang. Kita bergerakkan lebih meluas lagi, agar semua orang tahu Bapak Ibu, agar banyak orang tahu, agar semua orang mengerti tentang rencana dan kehendak Allah yang sempurna itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Menjadi sumber berkat yang terbesar lebih daripada cukup bagi kita anggota-anggota tubuh Kristus. Itulah sebabnya dikatakan ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Luar biasa, puji Tuhan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Lihat, banyak sekali pengulangan-pengulangan. Tidak hanya hikmat, tetapi juga pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan sudah sempurna? Sudah. Tapi pemahaman kita menuju itu haruslah berproses. Ya, kehendak Tuhan tidak ada lagi yang tidak sempurna. Kehendak Tuhan itu tidak 99,99%, tidak. Atau berapa angka digit di belakangnya. Kehendak Tuhan sudah selesai, sempurna, sudah nyata, dan itu 100%. Nah, pengetahuan yang itulah yang menjadi, tentunya harus memiliki, orang-orang percaya Tuhan khususnya harus memiliki keinginan untuk mencapai pengetahuan kehendak Allah yang sempurna. Ya, di situ juga dikatakan sehingga hidupmu apa? Layak di hadapan kita. Sudah layak atau belum layak? Sudah. Jadi jangan bilang supaya kami bisa layak menerima loh. Biasanya kalau kita dengar banyak hal-hal seperti itu ya. Lagi dari cara kita berdoa, Tuhan Yesus, supaya kami layak menerima. Loh, kok kamu masih mempertanyakan kelayakanmu kepada Tuhan? Loh, kalau kamu sudah percaya, Tuhan sudah melayakkan itu 2000 tahun yang lalu. Sudah lama, Bapak Ibu. Ya, anakku, sudah lama. Kamu sudah dilayakkan. Dan kepercayaan kepada karya penyaliban Yesus tidak. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini lebih kepada perbuatan, bukan status kita. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, ya, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Lihat tentang Allah, dan kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatunya. Tekun dan sabar. Pentingnya kita harus menerus datang dan memperoleh penambahan. Itu kenapa anak-anak kita sekolah setiap hari harus bangun pagi, gitu ya. Tidak semata-mata satu kali sekolah terus langsung ngerti, enggak. Bukan. Kadang datang pulang, belajar apa tadi nak? Nggak tahu. Ada.
Keluar dari gereja, apa tadi firman? Bagus firmannya. Apa? Bagus lah pokoknya. Ketawa-ketawa kami tadi. Seru. Apa ya apa gitu. 2 jam kamu di gereja gitu ya. Pulang, saya sangat terberkati dengan firman Tuhan yang tadi. Apa memang? Terberkati lah pokoknya. Bentuk terberkati itu apa? Kan banyak ya begitu ya. Seru, kita jadi gak bosan, kita jadi gak ngantuk. Pendetanya minggu lalu kecil, suka ngelawak-ngelawak dikit di depan, jadi gak ngantuk, gampang lah. Kalau ada pendeta yang agak gemuk-gemuk, dia itu udah lama lagi. Udah lama entah kemana apa, banyak. Padahal kalau misalnya menurut pendeta itu cuma 10 menit aja gitu kemampuan manusia berpikir begitu ya. Kalau belajar penelitian 10 sampai 20 menit tergantung umur Bapak Ibu. Maaf. Kalau orang-orang muda biasanya masih 10 sampai bisa 30 menit sampai 40 menit konsentrasi. Kalau udah yang kayak maaf Pak, Bapak kembali kita ini itu seumur-seumuran selentingan dengan ibu gitu ya. Gitu. Nah, itu paling hanya 10 sampai 20 menit. Tapi kalau kita dengarkan, kalau Bapak yang besar gitu ya suka di sini. Beliau 1 jam 10 menit begitu kan. Kadang dia melihat jam di sana, oh mati, nggak sadar aja gitu. Agak lama begitu ya. Begitu. Ya apa gitu, bentuknya apa? Lu kok kita jadi sebagai seorang yang melihat siapa yang menyampaikan di depan? Firmannya yang dilihat, bukan orang yang menyampaikannya. Itu harus tahu, Bapak Ibu. Itu penting bagi kita. Kenapa? Setiap perkataan yang keluar ya dari jemaat atau pelayan firman Tuhan, pelayan Tuhan pasti tentunya semua bersumber dari pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran itulah yang dilihat. Dan itu Tuhan inginkan kita memiliki itu, memperoleh itu, penambahan pengetahuan akan kebenaran Kristus, supaya kita bisa memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang salah berdoa bahkan, ya, banyak orang salah berdoa. Oh, ada salah berdoa banyak. Ada salah berdoa. Mereka hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi dan hal-hal yang hanya menyenangkan hati dan telinga mereka sendiri. Sama seperti banyak juga pelayan-pelayan firman Tuhan yang menyampaikan di depan hanya untuk kesenangan telinga jemaatnya. Itu makanya tadi banyak orang-orang yang keluar dari selesai dari ibadah keluar begitu ya, merasa bahwa sangat terberkati. Apa? Ya pokoknya terberkati. Saya tidak bisa jelaskan. Jadi kita tidak mau jadi orang-orang percaya yang seperti itu. Amin? Ya. Apa yang bertambah? Kalau begitu, mungkin setiap minggu ingin menambah pengetahuan. Kita tidak hanya bersekutu, tapi kita juga belajar. Belajar tidak seorang diri, belajar bersama. Tidak ada yang master. Siapapun di sini, semua punya peranan. Hanya mungkin kita bisa katakan pelayan firman Tuhan di depan, saat contoh khususnya Pak Gembala atau Pak Pardosi, begitu ya, yang lebih senior, hanya lebih dulu tahu, hanya lebih dulu tahu. Perbedaannya itu aja. Hanya lebih dulu tahu, jauh lebih tahu. Tadi Pak Charles mengatakan 27 tahun fullnya. Saya sekarang 27. Jadi sebelum saya lahir, beliau sudah firman, sudah semangat. Seumuran saya berarti. Itu, apakah kita sudah bisa sampai seperti itu? Tekun. Yang susah itu apa? Konsisten. Konsisten itu susah. Konsisten itu sangat susah. Niat mungkin ada, ya kan? Ya, kalau nggak ada niat udah cilaka itu. Cilaka. Niat ada pasti, konsisten itu tunggu dulu. Nah, Tuhan inginkan hidup kita konsisten. Kenapa sih kita hari Minggu sangat bersuka cita untuk beribadah? Itu sesuatu yang konsisten. Itu tidak hanya ada perayaan hari Minggu ya.
rutinitas, bukan. Jangan jadikan ibadah hari Minggu itu rutinitas. Jangan jadikan ibadah setiap hari Minggu itu rutinitas. Kalau sekali saja tidak ibadah, kedua kali itu akan jadi rutinitas Bapak Ibu, akhirnya tidak ibadah lagi. Datanglah karena kita bersekutu sesama orang percaya. Kita menambah pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu belajar. Apakah belajar firman Tuhan ini ada endingnya? Sama seperti Bapak Ibu yang sudah, mohon maaf, menikah, sudah menikah, mempunyai anak. Apakah ada yang sudah lulus dalam berumah tangga? Tidak. Ada di sini yang sudah lulus, karena saya belum tahu ya, Bapak Ibu. Saya belum soalnya. Doakan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak doanya. Terdengar. Begitu ya. Tidak ada pun yang lulus dalam berumah tangga. Sama, firman Tuhan juga sama. Ini luas Bapak Ibu. Sempurna. Sudah sempurna. Sempurnanya daripada Tuhan itu tidak terukur. Jadi harusnya karena kita memiliki harapan yang tinggi, tentunya keinginan untuk menambah pengetahuan jauh lebih banyak, lebih kuat. Karena banyak, masih banyak. Tidak mungkin hanya dalam satu kali ucap. Oke, tema kita hanya ucapan syukur. Udah berhenti di situ. Penting ucap syukur. Tuhan inginkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Cukup sampai situ enggak? Ucapan syukur ini banyak, sangat banyak. Ini pelajaran yang berharga untuk orang-orang percaya. Tuhan inginkan kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Amin ya. Mereka rajin. Kalau kita lihat banyak sekarang orang banyak, mereka rajin meminta terus, minta terus. Ya Tuhan, kabulkanlah. Ya Tuhan, aku ingin ini, itu. Ya, mengulang-ulang sesuatu yang sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saya sama. Hapuslah katanya kan. Apa lagi Pak yang harus dihapus? Ya, sudah selesai. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang sudah selesai. Apakah tidak cukup anakku, penderitaanku hanya untuk kalian semua diselamatkan? Aku ini ingin, kalau Tuhan bisa bilang gitu ya, Yesus bilang gitu ya, aku ini lakukan ini semua karena aku sayang sama kalian. Gak cuma dicambuk ya, penderitaan jasmani, tapi juga mati, rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah, darahnya yang suci, darahnya yang tidak ada dosa sama sekali. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, nah, tapi anaknya keras kepala, Tuhan hapuskanlah. Oh Tuhan, sedih Tuhan, sedih. Pasti gak nangkap kau ya katanya, gak nangkap, lambat gitu kan. Kita ini menjadi orang-orang percaya yang lambat ya. Jangan begitu. Harus pintar. Yes. Jangan bodoh. Ya, ketekunan itu diperlukan dalam hal itu. Sudah selesai di kayu salib. Banyak orang meminta ya sudah selesai di kayu salib. Karena kita tahu akhirnya ketekunan berdoa yang seperti itu Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang sia-sia pada akhirnya di hadapan Tuhan. Namun ketekunan kita orang-orang kudus untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran Kristus tidak akan pernah sia-sia. Sebab apa? Sebab kita sendiri tidak melakukan dan menjalaninya. Kita perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-11. Di situ dalam apa? Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun yang sabar. Lihat Bapak Ibu, dikatakan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah. Ya, untuk siapa yang menanggung, siapa yang kekuatan seperti apa yang diberikan? Ya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Siapa yang menguatkan Bapak Ibu? Tuhan sendiri. Karena di situ kan kita mendapatkan segala, kita dikuatkan dengan segala kekuatan yang daripada Allah.
oleh kuasa kemuliaan Allah. Fakta yang harus kita renungkan Bapak Ibu, lebih mendalam lagi tentang kebenaran hidup kita yang benar di dalam Yesus Kristus adalah bahwa ada secara nyata penyertaan Tuhan. Garis bawahi kata penyertaan Tuhan, yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan menghadapi segala perkara kehidupannya dengan kuasa kemuliaan Allah. Dan inilah yang kita butuhkan setiap saat. Amin. Ya, kekuatan yang daripada Tuhan yang kita butuhkan setiap supaya kita terus dikuatkan. Tidak ada penguatan yang sejati yang bisa dunia ini berikan. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa memberikan penguatan itu lewat firman, lewat firman kebenaran, lewat firman Tuhan, firman kasih karunia-Nya. Jadi kita jangan mudah terombang-ambing Bapak Ibu. Jangan mudah patah semangat, ya. Jangan gampang putus asa dan lain sebagainya. Sebab sikap yang demikian bukanlah bagian dari cermin kehidupan manusia baru, orang-orang percaya sebagai anggota gereja tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita semua orang-orang kudusnya Tuhan jadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Tidak seperti manusia. Kalau Pak Tommy minggu lalu mengatakan orang yang bersungut, nah, tidak menjadi orang percaya yang bersungut. Ada. Hafal ya Pak Fardozi ya. Ada. Orang percaya yang bersungut-sungut ada. Tapi kita tidak inginkan itu. Ya, amin ya. Kita ingin menjadi orang dewasa, orang-orang percaya yang dewasa di dalam Kristus. Orang-orang yang siap benar-benar dipercaya Tuhan untuk menanggung demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah kalah dalam situasi-situasi hidup yang berubah-ubah di dalam dunia ini. Kalau kita lihat hidup di dunia ini semua berubah. Apa saja berubah. Harga naik, harga sembako naik, gitu ya. Bagi untuk kalangan ibu-ibu pasti mengeluh. Kalau itu semua tidak sesuai dengan kondisi. Banyak yang berubah. Hati manusia pun berubah. Kadang mood, kadang gak mood, kadang nangis, ketawa. Kalau sering-sering ketawa, bagus? Tidak juga. Begitu. Tapi itu awet muda juga, memberikan kita awet muda, begitu ya. Mau panjang juga, tapi jangan terlalu sering gitu. Perlu dipertanyakan memang. Tergantung ketawa apa dulu, ya kan? Semua diketawain ya mana, gitu kan? Nah ini penting, ya Bapak Ibu. Banyak sekali situasi-situasi yang berubah di dunia ini. Kita tidak ingin kita terhanyut oleh situasi itu. Kita kesana A, zaman lagi A kita A, zaman lagi B kita B. Tapi semua firman Tuhan ini tidak ditambah. Ini penting Bapak Ibu untuk pengetahuan akan kebenaran. Ya, tetap lebih stabil, tetap stabil dalam setiap langkah dan pemikiran Tuhan kita, pemikiran kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu, jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu setelah kita mendengarkan kebenaran Tuhan hari ini? Pengharapan hidup yang benar, kita mempunyai cara yang lebih baik. Tuhan punya cara yang lebih baik daripada dunia tawarkan. Nah itu penting. Daripada cara dunia untuk membawa hidup kita, menyelesaikan permasalahan hidup kita. Tidak, jangan pakai cara dunia. Jangan pakai cara pemikiran daging. Tapi pakailah cara pemikiran yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatasi segala permasalahan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi. Baik. Apabila kita selalu datang, apabila kita selalu tekun dan menerima pengertian-pengertian yang lebih benar tentang kehendak Allah yang sempurna,
itu akan menguatkan. Dan tentunya ucapan syukur itu harus menjadi kebiasaan kita. Amin ya Bapak Ibu. Karena itulah kita terus harus bersatu, bergandeng tangan, ya, bekerja sama, maju bersama-sama dalam perjuangan iman kita yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita bersatu di doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan tetap akan terus bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kami terima. Berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di surga, itu menjadi milik kami, kepunyaan kami. Terima kasih ya Bapak untuk segala sukacita yang Kau terus limpahkan kepada kami. Kami ingin terus menjadi jemaat Tuhan, orang-orang percaya Tuhan yang terus bersyukur. Kami percaya Tuhan, bersyukur adalah tanda kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan kami, tapi kami tidak ingin menjadikan itu sebagai alasan kami untuk tidak bersyukur Bapak. Dan kami ingin terus mendengarkan pikiran kami, mendekatkan pikiran kami, dan terus ingin menambah banyak sekali pengetahuan tentang kasih karunia Allah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah mendengarkan. Kami sudah selesai Tuhan untuk firman Tuhan. Kami akan lanjutkan acara ibadah kami. Tuhan berkati semua yang ada hadir di sini, dan semua firman Tuhan bisa menjadi penguatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.